Penggunaan bahan bakar. Contoh kegiatan penggunaan bahan bakar bensin pada motor dan mobil. Bahan bakar fosil masih menjadi sumber energi utama bagi kendaraan. Pembakaran bensin akan menghasilkan emisi karbon. Sehingga bepergian menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan meningkatkan kontribusi kita terhadap emisi karbon dunia. Jika menggunakan kendaraan nol emisi seperti sepeda tidak memungkinkan, cobalah untuk lebih sering menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Penggunaan bahan bakar gas LPG pada kompor. Gas yang digunakan untuk mengisi bahan bakar kompor gas adalah minyak cair atau LPG. Gas ini terdiri dari gas hidrokarbon, paling sering propana, butana, dan propilena. Di dalam tabung gas ini berwujud cair, karena tekanan gas diperbesar dan suhunya diturunkan. Akan tetapi, pada kondisi atmosfer, gas minyak cair akan berbentuk gas. Dengan demikian, gas yang digunakan untuk mengisi bahan bakar kompor gas adalah minyak cair atau LPG. Penggunaan energi listrik. Kalau kegiatan yang menggunakan energi listrik seperti mencegah handphone, penggunaan rice cooker, blender, dan tunas. Listrik masih sangat mengandalkan sumber daya tak terbarukan seperti batu bara untuk menghasilkan energi tersebut. Semakin besar penggunaan listrik, maka semakin banyak emisi karbon yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil pada manusia. Maka dari itu, kita perlu menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Meski air merupakan energi terbarukan, usahakan agar kita menghemat penggunaan air dan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan energi air dapat terlihat pada penggunaan PLTA. Fungsinya untuk air mengubah energi kinetik. Berkurang kadar air bersih di bumi disebabkan oleh tingginya jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi meningkat dan naiknya permukaan air laut. Gunakan air seefektif mungkin. Jangan membuang air bersih. Saat sisa makanan kita menumpuk dan membusuk di tempat pembuangan akhir, mereka pun bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tidak datang begitu saja, tapi telah melalui proses produksi yang panjang. Nah, jejak karbon makanan ialah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama proses tersebut, mulai dari penghasilan bahan baku, pengolahannya, hingga pembuangannya. Cara untuk mengurangi emisi tersebut dengan mengurangi konsumsi makanan dengan jejak karbon yang tinggi, seperti daging. Selanjutnya, habiskan makananmu sehingga tidak menjadi sampah makanan agar tidak bertumpuk di TPA. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pembatang dan saluran air. Persawahan di sekitar kita sudah menggunakan teknologi canggih seperti traktor. Hal tersebutlah yang menghasilkan jejak karbon yang dikeluarkan oleh mesin traktor tersebut, yaitu karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran minyak diesel. Bahkan pupuk untuk persawahan dari pestisida juga mengandung jejak karbon. Senyawa kimia yang dapat terkandung di dalam pestisida adalah organoklorin, organofosfat, dan karbamat. Pada umumnya, pestisida organoklorin tersebut terbagi kembali menjadi diklorodifeniletana, senyawa kimia Jadi
Hidroponik adalah salah satu metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah, dengan menekankan pada penemuan kebutuhan hara nutrisi bagi tanaman. Jejak karbon adalah jumlah gas rumah kaca atau karbon dioksida dan senyawa karbon lainnya yang dihasilkan karena antara lain konsumsi bahan bakar fosil, penggunaan untuk pupuk yang berlebihan. Tidak hanya itu, hidroponik juga membutuhkan air yang bersih, yang dimana di dalamnya pengolahan airnya akan menghasilkan emisi karbon. Dengan menanam tumbuhan hidroponik sendiri di rumah, kita turut berkontribusi dalam upaya mengurangi jejak karbon. Hal ini dimungkinkan karena menanam hidroponik sendiri memangkas konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini dibutuhkan dalam perindustrian bahan makanan.